Jateng is blue. Mungkin kata itu layak kita sematkan untuk hasil derby Jawa Tengah antara Persis Solo melawan PSIS Semarang yang dimenangkan oleh PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo. Ini kemenangan yang cukup berharga bagi PSIS Semarang mengingat di pertandingan sebelumnya mereka harus takluk atas Persita Tangerang. Dan berbanding terbalik dengan Persis Solo, ini menjadi kekalahan kedua mereka secara beruntun, yang mana sebelumnya mereka habis dicukur oleh PSM Makassar dengan skor 3-0. Dengan hasil ini maka Persis Solo berada hampir di dasar klasmen karena PSS Sleman pengurangan 3 poin. Sehingga mau nggak mau Persis Solo harus puas berada di posisi 17. Sedangkan hasil kemenangan ini membuat PSIS Semarang naik ke posisi 8 dari 2 pertandingan dengan menang sekali dengan mengumpulkan 3 poin. Ini kemenangan yang cukup berharga bagi PSIS Semarang untuk meningkatkan kembali mentalitas mereka, meningkatkan lagi kepercayaan diri mereka untuk mengarungi Liga 1. Ini merupakan pukulan telak juga ya bagi Persis Solo yang mana mereka bermain di hadapan ribuan penonton, ribuan supporter mereka, ribuan pendukung mereka, tetapi mereka belum bisa memberikan poin. Jangankan 3 poin, 1 poin pun belum bisa mereka berikan untuk penonton yang ada di Stadion Manahan Solo. Ini merupakan hasil yang cukup mengecewakan bagi skuad Persis Solo yang mana mereka sebenarnya sepanjang laga itu menguasai pertandingan. Sepanjang laga mereka itu terus menekan, sepanjang laga mereka terus memberikan ancaman, tapi yaitu mereka kurang beruntung. Kenapa aku bisa bilang kurang beruntung? Karena sempat mereka mencetak gol ya melalui Ricardo Lima, tapi sayang sekali memang gol si Lima ini terperangkap offside ya. Kita lihat si DB melakukan free kick, tapi free kicknya itu tapi ketika dia melakukan free kick, si Lima sudah melakukan posisi sudah melakukan pergerakan sehingga posisi si Lima itu di luar dan terperangkaplah menjadi offside guys. Oke, jadi kita bahaslah pertandingan hari ini, malam ini, pertandingan yang cukup menegangkan, cukup atraktif ya, bisa kita bilang ya, jual beli serangan di awal babak pertama, tapi di babak kedua full itu memang betul-betul PSIS Semarang digempur habis-habisan. PSIS Semarang itu betul-betul dikurung ya oleh pemain-pemain Persis yang betul-betul Persis bermain all out, mati-matian bagaimana caranya untuk mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan atau bisa memberikan hasil atau memberikan poin. Nah, di babak pertama sebenarnya tidak terlalu spesial ya, kedua tim saling melakukan serangan ya, jual beli serangan terjadi di situ. Bahkan Persis Solo itu sempat mendapatkan beberapa peluang, tapi memang kiper daripada PSIS Semarang itu layak menjadi bintangnya ya. Beliau ini nggak usah ditanya lagi lah, di Indonesia main juga di timnas kemarin kan, dan memang memberikan performa yang terbaik lah. Adi Prasetyo ini mungkin bisa kita bilang salah satu bintang daripada pertandingan malam ini. Save-nya sangat berkelas. Bagaimana kita lihat Adi Prasetyo itu memotong umpan-umpan, ketenangan dia di bawah mistar sungguh apa ya, bisa kita bilang ya, sungguh mempesona. Ditambah lagi juga mengambil keputusan. Ketika dia mengambil keputusan itu sangat tepat rata-rata ya. Bisa kita lihat bagaimana ia memotong umpan-umpan crossing ya. Dia itu cepat untuk mengambil keputusan sehingga apa yang ia lakukan itu tergolong baik untuk kepentingan daripada PSIS Semarang guys. Dia juga sigap ya. Pokoknya bisa kita bilang penyelamatan gemilang daripada Adi Prasetyo betul-betul mengamankan 3 poin untuk PSIS Semarang. Tidak hanya Adi Prasetyo yang bermain bagus ya, sebenarnya banyak yang bermain bagus untuk PSIS Semarang karena kebetulan PSIS Semarang ini bermain bertahan. Jadi aku lebih banyak fokus kepada lini pertahanan PSIS Semarang yang aku betul-betul apresiasi karena memang mereka itu bersih bermainnya, rapi, bisa kita bilang mereka tidak sembrono, tidak ceroboh, dan satu lagi pemain bertahan PSIS Semarang itu tidak panik guys. Nah, ini terlihat daripada pemain Persis Solo. Kebalikannya, pemain depan Persis Solo ini, gelandang serangnya hingga pemain depan itu terlihat panik. Terlihat terburu-buru untuk mencari gol untuk menyeimbangkan keadaan. Sehingga membuat mereka itu permainannya terlihat monoton dan minim kreativitas. Mungkin kalau misalnya kita lihat
Persis Solo ini, kalau misalnya mereka ini kosong-kosong aja keadaannya, pasti mereka lebih enak mainnya, sehingga permainan mereka yang sebelumnya di babak pertama sebelum kebobolan itu bisa terrealisasikan lagi di babak kedua. Nah, namun gol daripada Dewangga ini betul-betul membuyarkan konsentrasi anak-anak Persis Solo, guys. Yang mana mereka itu sebelumnya asik dan enjoy untuk melakukan serangan. Kali ini karena ada ketinggalan 1-0, mereka tidak konsentrasi, tergolong ingin buru-buru, tidak pelan-pelan ya, sehingga terkesan mudah dipotong itu bola. Bisa kita lihat berapa kali kita lihat itu ya, mereka itu lebih banyak mengandalkan dari bola-bola mati, bola-bola free kick ataupun bola-bola corner kick ya, yang kita tonton tadi ya. Aku tidak pendukung PSIS dan juga Persis Solo. Lihat nih bajunya, aku pendukung PSMS. Jadi yang aku beritakan di sini adalah berdasarkan opini aku dan berdasarkan apa yang sudah aku tonton tadi. Nah, jadi aku mencoba untuk mengulas aja. Beberapa kali juga pelatih Persis Solo melakukan pergantian pemain dan terbukti ya. Kalau aku misalnya bilang apresiasi juga dengan hadirnya Ripal Wahyudi, Irfan Johari, juga Sananta, itu betul-betul memberikan angin segar lah kepada Persis Solo untuk lebih memperkuat lini serang mereka sehingga bisa membahayakan lini pertahanan PSIS Semarang. Tapi mesti aku akui juga dengan hadirnya mereka ini malah terkesan bermain lebih terburu-buru. Terlihat juga minim maksudnya mereka komunikasi juga kurangnya kreativitas di situ. Ya, memang aku lihat dari Ripal Wahyudi dari sayap kiri juga memang sudah melakukan hal yang terbaik ya. Tapi aku melihat juga Irfan Johari ini kayak sulit untuk bisa kita bilangnya. Mungkin karena masuknya di babak kedua, jadi mungkin masih belum panas Irfan Johari ini. Walaupun beberapa kali kita lihat Irfan Johari ini memang merepotkan. Tapi kebanyakan yang aku lihat adalah kayak Ripal Wahyudi, Irfan Johari itu malah banyak bermain di luar kotak dan belum sulit untuk masuk ke dalam kotak. Dan terbukti Ramadan Sananta itu sulit mendapatkan suplai bola. Malah kebanyakan Ramadan Sananta itu mendapatkan bola ketika lagi corner kick. Corner kick itu bisa kita lihat berapa kali Ramadan Sananta hampir mencetak gol. Moussa CDB itu berapa kali udah mengambil free kick dan corner kick. Di corner kick yang pertama, Sananta itu hampir mencetak gol melalui tendangan fresh time yang kaki kiri. Tapi masih reflection dan hampir aja tipis itu kena gawang, tapi masih melebar. Kemudian free kick lagi dan Sananta hampir lagi, bukan free kick, maksudnya corner kick lagi. Sananta melalui sundulan dan hampir lagi mencetak gol, tapi masih sangat-sangat tipis. Baru lagi corner kick lagi. Pokoknya ini banyak kali corner kick yang didapatkan Persis Solo, tapi sayang sekali masih belum berbuah gol. Ricardo Lima juga itu corner kick, tapi masih juga sangat-sangat tipis. Memang inilah bisa kita bilang Persis Solo ini kurang beruntung pada malam hari ini, guys. Bukan karena mereka tidak bermain baik, mereka bermain baik ya, karena terbukti mereka itu mengurung pertahanan daripada PSIS Semarang. Kalau dari kita lihat statistiknya aja itu mereka itu berapa persen tuh ball positionnya itu kan? Karena saking mereka menguasai pertandingan lah, makanya mereka ini bisa kita bilang sudah kurang beruntung gitu. Terbukti gol yang terakhir itu kan gol yang menyamakan kedudukan 1-1, itu sayang sekali golnya dianulir. Tapi satu hal yang aku sangat salut daripada pemain Persis Solo adalah mereka ketika gol itu dianulir, mereka tidak protes berlebihan kepada wasit dan mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, tidak melakukan tindakan yang tidak sportif. Pokoknya ini yang aku paling garis bawahi, bagaimana sudah mulai dewasanya klub Liga Indonesia khususnya Persis Solo betul-betul fair. Karena sebelum-sebelumnya banyak klub-klub Indonesia itu ketika ada hasil yang tidak menguntungkan bagi mereka, keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan bagi suatu klub, mereka terkesan lebih banyak protes dan lebih melakukan protes-protes yang tergolong kasar sehingga memicu pertengkaran, memicu kericuhan. Dan kali ini aku mesti apresiasi pemain-pemain Persis Solo yang legowo menerima segala keputusan wasit. Walaupun itu terasa berat. Ya bayangkan kita udah ketinggalan 1-0, terus 1-1 berhasil menyamakan kedudukan melalui free kick, kemudian disundul sama Ricardo Lima, mantul. Kemudian sudah sempat selebrasi, ternyata gagal, di cancel karena VAR. Nah ini salah satu, walaupun sebenarnya kalau kita cek di VAR tadi ada tayangan ulangnya, itu di garis merah garis biru memang betul-betul Ricardo Lima terperangkap posisi offside.
Tapi kan kita tahulah Liga Indonesia ini kan, banyak juga pemain-pemain itu merasa sudah dirugikan pasti tidak terima. Tapi kali ini dengan hati yang paling dalam aku mesti apresiasi pemain-pemain Persis Solo yang betul-betul melakukan fair play, yang betul-betul legowo dengan apa keputusan wasit. Ini layak ditiru oleh klub-klub yang lain, guys. Dan Dewangga betul-betul mesti kita akui, gol Dewangga itu sangat berkelas. Ini gol-gol yang sulit untuk dilakukan. Ini gol Dewangga ini tidak lepas daripada ada satu peran pemain yang mana ia juga melakukan gerakan sehingga gol ini terjadi. Karena kalau misalnya tanpa ada gerakan itu pasti sudah ditangkap oleh kiper. Tapi karena ada satu, aku tadi siapa tadi nggak nampak aku nama orangnya. Aku nggak tahu tadi orangnya siapa tadi tuh, nggak jelas. Jadi pokoknya ada satu pemain yang betul-betul di sudut ujung tiang jauh, dia itu melakukan pergerakan sehingga mengolongi bola, sehingga bola masuk ke dalam gawang. Dan itulah karena gerakan itu juga lah sehingga bola yang ditendang oleh Dewangga masuk ke dalam gawang dan terjadilah sebuah gol. Aku juga mesti apresiasi seorang Dewangga yang betul-betul bermain tenang banget di lini pertahanan. Dewangga ini yang udah layak untuk main di liga luar sih kalau menurut aku ya, kualitas dia. Bayangkan dia itu tidak terlalu tinggi postur tubuhnya, tapi memang ketenangan dia dalam mengontrol bola, visi dia mengoper, dan dia itu tidak ceroboh. Nah, kita lihat juga Dewangga ini dia tidak gugup ya. Meskipun kita lihat banyak kali dia dipres sama pemain depan daripada Persis Solo, dia tidak takut dan ia malah memberikan tontonan yang menarik, guys. Maka aku bisa bilang Dewangga patut diapresiasi. Satu lagi pemain Persis Solo itu Diarra. Diarra ini betul-betul sebagai gelandang bukan Persis Solo, PSS Semarang, sorry. Pemain PSS Semarang. Selain Dewangga itu ada juga Diarra yang betul-betul menjadi jangkar daripada lini tengahnya si PSS Semarang, sehingga sering sekali banyak pemain-pemain Persis Solo itu kerepotan dengan hadirnya si Diarra yang meng-cover lini tengah itu, guys. Ya itu sih yang mungkin bisa kita kita berikan opini kita tentang pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persis Solo. Dan satu lagi yang mungkin bisa kita bilang, Sidibe. Aku sangat menyoroti pemain Persis Solo ini, yaitu Sidibe, Musa Sidibe. Musa Sidibe ini bisa kita bilang pemain VI Makaning Kana. Wherever, whenever, asli pasti ada Sidibe. Jadi dimanapun dimana bola berpijak, maka di situ ada Sidibe. Musa Sidibe ini salah satu pemain yang paling menonjol di skuadnya Persis Solo, karena dengan hadirnya Sidibe betul-betul memberikan perbedaan di lini serangnya Persis Solo. Asli kalau nggak ada Sidibe, tidak akan ada kreativitas yang terjadi di lini serang Persis Solo. Nah, tapi sayang sekali Sidibe ini masih, kalau aku rasa ya, masih membutuhkan satu orang lagi pemain yang betul-betul selevel dengan dia sehingga memahami memahami keinginan antara Sidibe dan kawannya. Karena banyak aku lihat yang tidak paham dengan maksud Sidibe ketika dia sudah mengoper, Sidibe sudah melakukan pergerakan, tapi sulit ada komunikasi di situ, guys. Maka dari itu ya kita harap Sidibe ini semoga menemukan chemistry dengan pemain-pemain Persis Solo yang lainnya. Dan Sidibe ini layak sebenarnya, kalau misalnya skor 0-0 kayak aku bisa bilang layak dia jadi man of the match ya. Sidibe. Nggak ada capeknya Sidibe nih, serius. Pokoknya yang jelas itu dia pertandingan hari ini, malam ini, pertahanan PSS Semarang sangat kuat, sangat lugas, pokoknya rapi, sehingga mengamankan kedudukan mereka yang sudah 1-0 di babak pertama. Mereka dapat mempertahankan sehingga fix PSS Semarang menang dan Persis Solo kalah. Dengan hasil ini sangat menguntungkan PSS Semarang. Dengan hasil ini juga PSS Semarang memastikan memastikan menang di derby Jawa Tengah ini, sehingga kalau aku bisa lihat di postingan sosial media Persis Solo sama PSS Semarang, aku lihat di situ adalah Jateng is Blue. Nah, itu aku juga mungkin karena aku tidak orang Jateng, jadi aku tidak tahu. Mungkin ini ibarat kayak Manchester United dan Manchester City ya kan. Jadi Persis Solo is red, baru kayak kalau PSS Semarang is blue. Jadi sejauh ini karena ini main di Solo dan PSS Semarang menang, maka Jateng is blue. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan tadi malam. Kalau misalnya ada yang kurang pas, mungkin kita bisa sharing di bawah untuk sama-sama saling berbagi pengetahuan tentang sepak bola. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita doakan semoga Persis Solo dapat bangkit dan PSS Semarang juga tetap berjaya. Oke, sama-sama berjaya sehingga Jateng memiliki
dua tim yang hebat di Liga 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.